Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Ketemu lagi sama aku dan hari ini temanya yang mengharapkan kamu menjadi pendampingnya, ya. Yang mengharapkan kamu menjadi pendampingnya. Dan pertanyaan pertama, seperti apa ya saat ini kondisi dia, orang yang mengharapkan kamu? Iya, bentar ya teman-teman ya. Kondisi orang yang saat ini mengharapkan kamu menjadi pendampingnya. Oke, ini kan kebanyakan yang kebuka kartunya ya. Dan aku nggak mau bacain, aku takut ini energi seseorang yang gelap hati. Atau orang ini adalah orang yang jahat. Oke, kita sapa lagi ya teman-teman ya. Seseorang yang mengharapkan kamu menjadi pendampingnya, dan ini adalah kondisi dia saat ini ya. Oke, kondisi dia saat ini. Kondisi dia saat ini. Oke, saat ini orang ini tidak terlalu baik ya dalam hal finansial. Orang ini orang yang biasa aja dalam keuangannya ya. Bisa jadi dia bukan seorang pengusaha ya, bukan, tetapi seseorang ini punya penghasilan tapi tidak memiliki jumlah yang besar. Oke, kondisinya seperti itu. Dan orang ini pernah mencintai kamu sebelumnya, dan tapi tidak bisa tidak bisa meneruskan cinta dia tuh. Jadi pernah suka sama kamu gitu ya, intinya adalah seseorang, kondisinya orang ini tuh pernah suka sama kamu. Ada Five of Cups. Seseorang ini saat ini sedang bersedih, kesepian, terus orang yang penuh dengan luka batin, ya, kondisinya seperti itu. Ngeri banget ya. Dan kondisi dia adalah orang yang jauh di mata, bukan orang yang dekat dengan kamu, di sekitar kamu, di tempat tinggal, area tempat tinggal kamu, bukan, di kota kamu juga bukan. Ini orang punya tempat tinggal yang bisa ditempuh waktu 8 jam atau 8 hari. Abang itu sampai ke luar negeri dong ya. Pokoknya dia bukan orang dekat ya. Ini orang yang berbeda pulau atau provinsi gitu, atau di luar negeri ya. Dan kondisi dia saat ini, dia sudah sudah kayak gini nih, kayak orang yang bukan sibuk dengan pekerjaan ya, orang yang punya banyak waktu senggang ya, banyak waktu santai gitu. Dan aku lihat kondisinya saat ini dia punya rambut sudah beruban. Oke, dia punya rambut sudah seuban ya, dan punya perawakan tinggi gitu tapi tidak gemuk ya. Dia punya badan profesional, nggak terlalu bohai tapi sedang-sedang saja. Oke, itu kondisi dia saat ini ya. Dan kita lihat lagi, siapa sih orang yang mengharapkan kamu jadi pendampingnya. Oke, orang ini orang yang aku lihat dia suka dengan sesuatu yang berbau tentang semesta ya. Orang yang senang banget di alam terbuka
nih orang sukanya keluar malam gitu ya, tapi sendirian, suka memandang langit, suka dengan angin sepoi-sepoi, tapi tidak dalam jumlah banyak orang. Dalam jumlah banyak orang. Maksudnya jadi, saat dia tuh sendiri, dia senang sendirilah keluar buat melihat dan memandang langit gitu ya. Orang yang suka berbicara dalam hati, bertanya di dalam hati gitu ya, jawabnya dalam hati. Orang tuh pasti orang yang suka menyendiri ya. Orang suka menyendiri itu biasanya orang-orang yang pintar tentang sesuatu hal yang sifatnya gaib bisa, ataupun yang sifatnya, apa ya, seperti, seorang spiritual, juga bisa seperti itu ya. Dan, siapa sih orang itu? Orang yang pernah hancur kehidupannya, ya dari, dari finansialnya, dari dia punya hubungan asmaranya, atau pernah berumah tangga, dia pernah hancur juga dalam pekerjaannya dia. Jadi orang ini pernah gagal dalam kehidupannya dari dia masih kecil hingga hari ini penuh atau pernah mengalami kegagalan dalam hidup. Ada yang bikin dia jadi trauma gitu ya, bikin dia kayak, oh orang ini tuh pernah ngalami sesuatu hal yang paling menyedihkan, bener-bener ada di titik nol ya. Siapakah orang ini? Ya kan bener, udah pasti orang ini adalah orang yang apa ya, kecenderungan memiliki kesukaan pada hal-hal spiritual ya, atau mungkin dia adalah tokohnya, pelakunya, atau dia adalah orang sebagai gurunya ya. Atau dia itu orang yang paham tentang spiritual, tentang agama gitu ya, tentang sesuatu hal yang sifatnya tempat bertanya orang-orang, ya, mengenai spiritual atau pengetahuan tentang kehidupan semesta alam raya ini ya. Apalagi tadi, siapa orang orang ini, bisa jadi yang terlahir di bulan, Desember, di bulan Januari, di bulan Februari, di bulan Maret, April gitu ya, terus Mei, Juni, dan ya seperti itu. Dan orang ini adalah pendiam ya, tidak pernah banyak ngomong, dan dia adalah seorang pemikir, pencipta sebuah ide, entah apa itu, tapi yang aku lihat sesuatu yang sifatnya orang lain tidak bisa seperti dia ya. Ide apa tuh nggak bisa seperti dia, orangnya istimewa, punya kelebihan ya. Dan orang-orang ini bisa dibilang punya zodiak, apa ya, Sagittarius Capricorn ya, Aquarius Aries, Pisces Taurus, apalagi tuh, Gemini, dan apa ya, udah. Dan Virgo ya. Oke, kita lihat lagi segimana sih perasaan dia ke kamu ya. Segimana sih saat ini perasaannya dia ke kamu. Oke, segimana sih perasaannya dia ke kamu? Orang ini pernah sayang loh sama kamu ya, pernah mencintai kamu, tetapi kurang perhatian, atau orang ini pernah mengabaikan perhatian dari kamu ya. Seseorang ini benar-benar berharap banget ya, sampai aku lihat orang ini selalu melihat kamu dari media sosialnya
ya. Terus suka lihat foto-foto kamu gitu ya. Dia mengagumi sampai ke bawah mimpi, sampai di bawah berhayal gitu ya. Entah wajahmu atau suaramu atau tulisan-tulisanmu ya, dia sangat mengidolakan kamu. Dalam banget perasaannya ya, sampai ke bawah mimpi. Orang ini apa ya, melihat kamu tuh dari sisi arah yang berbeda. Mungkin orang kalau lihat kamu tuh dari tampilan wajah ya, bagaimana berpakaian, punya pendidikan seperti apa, punya teman-teman kayak gimana, punya finansial seberapa banyak, apa yang sudah kamu punya, ya itu. Kalau dia enggak, dia ngelihatnya bukan dari hal tersebut, tapi memang apa ya, mungkin dia lihat kamu memiliki sesuatu di tubuh kamu, asik. Atau dia menerawang kamu, bisa kamu nih punya apa, kamu tuh di sana pendampingnya siapa. Orang ini beda dari yang lain ya. Cara pandangnya itu beda dari yang lain, enggak kayak kita kebanyakan manusia memandang ya. Dia jatuh cintanya, mengagumi kamu dan sampai mengharapkan kamu tuh karena kamu berbeda dari kebanyakan orang ya. Dan segimana sih perasaan dia ke kamu? Sudah apa ya, kalau aku bilang ini sudah sampai final ya. Jadi dia enggak mau lagi cari orang lain untuk pembanding gitu, enggak mau lagi dia melihat apa ya, kayak tips-tips mendapatkan atau mencari enggak, dia udah enggak kayak gitu. Dia udah tahu dan pokoknya kamu itu enggak ada di orang lain dan dia maunya kamu ya. Sebesar itu ya. Sebesar itu dia menginginkan kamu karena dia akan merasa kalau mendapatkan kamu sebagai pendampingnya, kehidupan dia bisa stabil dalam finansial, dalam pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari, dan kamu bisa membuat yang tadinya aku lihat di sini orang yang tidak stabil dalam keuangan gitu ya, terus orang yang suka sedihan karena kan dia di sini latar belakangnya pernah merasakan penderitaan ya, pernah berada di titik nol. Jadi kamu adalah orang yang bisa mengangkat derajat dia atau mengangkat membersihkan perasaan trauma dia, rasa sakit dia, dan kamu itu orang yang bisa membuat dia itu lebih bijaksana ya. Sedalam apa? Sedalam sampai orang yang mencintai kamu itu kan pasti akan berubah ya, dari orang yang tadinya nggak bener, nggak baik gitu. Dia benar-benar bisa membuat dirinya saat ini berbeda ya. Jadi orang yang lebih berkualitas, jadi tempat orang bertanya gitu ya. Dan besar banget, sudah melalui banyak pertimbangan dan sudah dia apa ya, bertanya ke sana ke sini tentang kamu, dan kamu tuh sudah cocok ya, istilahnya sudah benar-benar cocok dari segala hal yang dia lihat di kamu ya. Ya emang gitu, besar banget kan. Jadi dia nggak mau orang lain, pengennya kamu ya. Oke, lihat perasaannya dia bahagia banget di sini ya. Berharap kepada semesta, bahkan setiap kali dia pergi ke alam raya ya, maksudnya kan dia pergi ke pegunungan atau ke lapangan luas atau ke tempat-tempat yang dikunjunginya dalam kesendirian gitu, tapi di sana tempatnya tidak banyak orang. Nah, dia selalu berbagi doa tuh ke sana, di sana tempatnya melihat lautan luas, atau aku lihat di sini dia lebih suka ke langit ya. Jadi mungkin saat matahari terik, saat malam hari, dia seneng dengan yang namanya langit gitu. Dia berdoa, memanjatkan keinginannya agar apa yang menjadi cita-cita dia, apa yang menjadi pengharapan dia itu bisa tercapai, bisa terkabulkan ya. Karena dia pernah mengalami hal-hal yang tidak enak dalam hidupnya. Dia pingin berubah ya, berubahnya itu dengan memiliki kamu ya.
Dia saat ini sudah mulai membaik, kondisi segala macamnya sudah membaik, tapi tidak berada di atas kamu ya. Kamu di sini aku lihat memiliki finansial yang lebih lebih dari dia gitu ya. Terus kedudukan lebih dari dia, tetapi kalaupun saat ini kamu tidak memiliki kayak bekerja di suatu tempat atau perusahaan atau di sebagai abdi negara atau apapun ya, tidak punya jabatan, tetapi kamu memiliki kekuatan finansial dan kekuatan emosional yang membuat kamu tuh kayak istimewa di mata dia ya. Oke, kita lihat satu kartu lagi. Perasaan dia segimana ke kamu? Aduh, jadinya 3 yang aduh 4 keluarnya. Dia mengharapkan kamu banget ya di sini, Two of Cups. Dia membutuhkan kamu ya. Dengan adanya kamu, semua hal-hal yang menjadi kesusahannya dia itu kayak lenyap gitu ya, hilang. Kamu penetralisir keadaan-keadaan yang kurang baik di dalam kehidupan dia, bahkan di dalam pikirannya ya. Orang yang asik buat jadi tempat berbagi cerita, enak buat diajak ngobrol, enak untuk diajak kerja sama, dan kamu orang yang pandai menyimpan mungkin rahasia dia gitu ya, tidak pernah menyebar ke dunia media sosial. Kamu betul-betul menutup rapat privasi dia. Orang yang pintar banget gitu ya. Kamu tempat berbagi gitu. Maksudnya dia punya masalah apapun ke kamu dan kamu nggak pernah bagi ke orang lain lagi. Ya, dia lihatnya kamu adalah orang yang aku lihat di sini bebas ya. Bebas arti itu bukan orang yang beragajul, orang yang kayak apa ya? Dunia malam atau hal-hal yang berbau sifatnya jelek ya, bukan. Tapi bebas di sini adalah orang yang tidak terikat dengan sesuatu yang menyulitkan dalam hidup gitu. Jadi kamu tuh tidak melihat dia punya apa, segimana gitu ya, cocok apa enggak ke kamu, kamu nggak ngeliat itu. Ya, kamu lihat dia benar-benar tulus. Kamu suka sama dia karena apa ya? Karena kamu juga menyukai dia gitu ya. Yang aku lihat di sini, kenapa dia mengharapkan kamu banget, karena dia tahu kamu di sini juga masih kayak punya perasaan ke dia ya, kayak punya perasaan ke dia. Tetapi, sayangnya gitu, sayangnya kamu dalam kondisi sudah memiliki pasangan. Jadi dia di sini tuh kayak nggak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa memikirkan kamu, menghayal kamu, nggak bisa melakukan sesuatu yang membuat dia bahagia ya. Dia hanya cuma bisa berpikir bagaimana caranya agar kamu dan dia bisa bersatu ya. Perasaannya dalam, sampai-sampai pikirannya itu kayak terus cari jalan, cari solusi agar bisa menyatu, bisa menikah gitu dengan dia ya. Dan dia percaya takdir, dia sepenuhnya tidak jadi orang yang rese juga. Dia mempercayakan pada semesta dengan perjalanan cinta dia ke kamu saat ini ya. Kalau memang jodoh, dia bilang dia akan menjaga dan melindungi kamu, tapi kalau tidak jodoh, dia juga akan selalu baik kepada kamu dan selalu apa ya, tidak pernah tidak memperhatikan kamu ya. Kenapa dia seperti itu? Karena dia pernah apa ya, pernah kamu apa ya, aku lihat di sini tuh dia nggak bisa pergi ke lain hati atau nggak bisa pindah body ya. Kalau aku di sini pernah lihat dia ini orang yang kesepian, dan ketemu sama kamu dia nyaman. Terus juga aku lihatnya sangat ada kemelekatan ya, ada ketergantungan sama kamu. Dia bener-bener banyak dibantu sama kamu. Ini tentang banyak hal ya, nggak cuman soal perut aja, nggak cuman soal kehidupan gitu, tapi dia bener-bener ditolong gitu sama kamu ya.
benar-benar dibantu. Mungkin dulunya dia bukan orang yang berpunya, tapi saat ini sedikit demi sedikit dia memiliki penghasilan ya. Kamu selalu memberi jalan arahan yang baik dari yang tidak baik menjadi baik ya. Kamu juga memberikan banyak kayak kasih sayang dari dia, tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Ada kamu yang selalu perhatian ya, yang selalu ngingetin ini salah, ini tidak baik gitu, ngingetin begini begitu, tapi bukan cuman ngomong ya, bukan cuman ngomong doang, tapi bener-bener kamu melalui physical touch kamu bener-bener kuat gitu ya, sentuhan kamu gitu, itu yang membuat dia nyaman banget ya deket sama kamu dan berharap banget kamu bisa menjadi pendampingnya, karena ya hal tersebut gitu ya yang nggak bisa dimiliki atau tidak ada pada orang lain yang pernah dekat dengan dia ya. Saat ini dia juga lagi ribut sih ya di otaknya, di batinnya, karena nggak bisa bergerak ke kamu. Kamu udah punya yang lain gitu, kamu udah punya pasangan. Di sini dia mau mau bertaruh pun gitu ya, apa ya, seperti tidak berhasil gitu, karena kamu di situ tidak bisa bergerak ya menuju ke dia. Dia paham banget kondisi kamu saat ini. Ini yang membuat dia tuh kayak berjuang sendiri ngedapetin kamu, kamunya diem aja karena aku lihat kamu bingung ya kondisinya, dan kamu juga nggak bisa gimana-gimana, keluar atau lari pun nggak bisa karena ya kamu selalu diikuti dengan apa ya, hmm, kalau aku lihat kan karena kamu masih punya pasangan ya, jadi kamu harus menyelesaikan urusan kamu dengan pasanganmu saat ini gitu, agar kamu tidak terus diikuti dengan banyaknya masalah. Bahkan kamu nanti hati-hati bisa kena masalah hukum kalau tidak selesaikan hal tersebut ya. Dia di sini sangat mencintai kamu ya. Sebenarnya dia rela kok bertengkar dengan pasangan kamu saat ini untuk mendapatkan kamu, karena dia tahu kamu juga mencintai dia. Karena dia mencintai kamu, dia ngejaga kehormatan kamu. Dia nggak mau kamu tercoreng nama baiknya di masyarakat umum gitu. Karena sebagaimana kamu melindungi privasi dia, dia juga melindungi privasi kamu ya. Dia selalu memperhatikan kamu dari kejauhan. Orang ini punya usia 40 ya, atau lebih dari segitu ya, orangnya tegas gitu. Dia punya mata yang tajam dengan alis yang tipis, tapi apa ya, perpaduan seperti kayak, tahu Kakashi kan? Tajam banget kan matanya kayak gitu ya. Dia punya rambut yang bisa digelung gitu, yang bisa dikonde, dan punya sedikit janggut, atau dia punya jenggot atau apa ini, cabang gitu ya di di wajahnya. Terus dia suka pakai gelang-gelang ya. Dia juga suka pakai apa ya, baju-baju yang lengan panjang dengan jeans ya. Dan aku lihat orangnya memang terlihat cool gitu ya. King of Sword ya. Orang ini kalau kasih perhatian itu bukan bentuk barang, bukan apa ya, bukan physical touch-nya, bukan, tapi dia gini, dia dengan cara dia marah, komplain, apa yang dia tidak suka, itu pasti adalah bentuk dari perhatiannya dia gitu. Kalau dia bawel, kalau dia sering ngomel, berarti dia sayang sama kamu ya. Tipe orang seperti ini nih, perasaannya begitu kalau dia memiliki apa? Memiliki orang yang dia jadikan pendamping gitu ya. Nyambung kagak sih gue ngomong? Oke, lanjut ya. Lanjut. Apa yang mau dia katakan ke kamu ya? Aduh, bener-bener deh. Oke. Kita ambil dari bawah. Dia mau kasih effort sama kamu, tapi gimana ya? Soalnya kamu di sini udah punya pasangan, dia masih mikir-mikir juga, tapi ini pengen banget dari kamu juga perhatian ya. Tetapi kamu kayaknya juga sibuk dengan pasangan kamu ya. Di sini dia pingin banget pergi sama kamu ke suatu tempat ya, hanya dengan kamu. Ini harapan dan keinginannya dia ya. Betul-betul dalam
Dalam waktu, beberapa lama ini dia selalu menghayalkan bisa pergi jalan sama kamu ya. Terus juga aku lihat di sini ada past life antara kamu dan dia ya. Dia ngerasanya udah kenal deket sama kamu, makanya dia tuh susah banget buat ngelupain kamu ya. Dia itu nggak bisa mungkin ke orang lain, cuman ada di kamu dan dia ngerasa kamu itu pasangan dia gitu. Salah orang kamu sama mungkin saat ini kamu punya pasangan tapi itu salah orang. Kamu itu milik dia, bukan saat ini bukan orang yang sedang bersama dengan kamu. Itu yang dia katakan ya. Tuh, ngerasa nyaman deket sama kamu. Karena dia emang betul-betul ngerasa kamu soulmate-nya. Kamu tahu banget apa yang dia inginkan, apa yang kurang dari dia gitu ya. Selalu sembuh kalau sakit. Kamu tahu soalnya obatnya gitu ya. Mmm, Terus kalau lagi ada masalah cepet selesai. Kamu tuh tahu cara menyelesaikannya gitu. Kamu lebih paham karakter dia. Kamu punya feeling yang sama. Jadi nggak perlu pakai basa-basi gitu. Kamu tuh udah nangkep bahwa dia punya perasaan yang tinggi dan besar sama kamu ya. Tuh, kamu udah ngerti gitu dari chemistry. Karena ya itu aku bilang ya ada fast life kamu sama dia gitu. Uh. Ya, teman-teman semuanya terima kasih banyak. Ini ada energi dari apa ya? Inisial ya, inisial yang saat ini mengharapkan kamu menjadi pendamping dia ya. Oke, teman-teman, mohon maaf ya. Oke, pembacaannya rada kacau. Karena di sini berisik banget, aku nggak konsen banget bacanya ya. Trak-truk gitu ya. Maklum lah ya guys, namanya perumahan. Dah, ini inisial yang mewakili pembacaan kita hari ini. Oh, bener-bener aku kayak ngeblank banget, nggak bisa panjang ya bikin video. Oh, udah sampai 25 menit rupanya. Oke. Ini inisial yang menginginkan kamu menjadi pasangan hidupnya ya. Oke, 1, 2, 3, satu lagi guys. Dah ya. Setiap orang dari kita ini memang perlu yang namanya bekal ya. Ketika menjalani hubungan percintaan, belajar dari pengalaman orang tua bisa, dari orang lain, dari teman kita juga bisa, kita ambil yang baik-baiknya ya. Terus mungkin kamu juga pernah ngalamin gitu hal-hal yang baik dan tidak baik gitu kan, dan ini kamu ambil untuk sumber pengetahuan kamu ya, buat kamu yang sedang menjalani percintaan supaya bisa terhindar yang namanya udah sayang-sayangnya gitu ya, tahu-tahu putus di tengah jalan, nggak tahu kenapa gitu ya, nggak tahu sebabnya, diem-dieman, lost contact, on off gitu. Itu karena dia selalu ngerasa orangnya itu sempurna. Mungkin ya orang yang sedang on off ini bukan di sini ya, bukan dari tema ini, tetapi ini sedang mencontohkan bahwa kalau ada percintaan yang suka on off, nggak ada komunikasi ya, orang itu punya penyakit jiwa gitu ya. Nggak bisa menghargai pasangan ya, nggak bisa komitmen. Yang di sini kita bacakan saat ini nggak seperti itu ya. Oke, teman-teman semuanya. Tambahan lagi dari aku, meskipun manusia ini dianugerahi naluri untuk mencintai seseorang gitu. Kadang kita selalu terjebak masalah. Pasti pasti ada masalah terus kalau di apa setiap percintaan ya, yang datangnya dari diri kamu, dari dianya, atau juga ini takdir dari semesta ya, untuk menguji seberapa besar kalian bisa melewati dan berhasil mendapatkan bendera ya, bendera pernikahan. Saat seseorang mencintai kamu, mengharapkan kamu, mereka nggak harus mengatakannya gitu ya. Kamu tuh bakalan tahu dia suka sama kamu apa enggak tuh dari cara dia memperlakukan kamu. Bener nggak? Ya nggak?
Iya nggak? Iya, jadi nggak usah dipaksa kalau dia nggak bisa ngomong ya, tapi kamu aja yang duluan nembak dia, gitu. Ini adalah ciri-ciri orang yang mengharapkan kamu menjadi pendamping dan kalau kamu ngerasa hal tersebut kamu rasain, kamu langsung tanya sama dia. Kalau dianya nggak ngaku, tinggal. Kalau nggak paksa sampai dia ngomong, oke? Oke, ini ada lagi pesan dari Bapak Presiden kita dulu ya, Bapak B.J. Habibie. Cinta sejati itu memandang kelemahan, ngerti nggak gitu? Cinta sejati itu memandang kelemahan, lalu dijadikan kelebihan untuk saling mencintai ya. Kalau nggak ada kelemahan, banyak kelebihan mulu gitu ya. Aku bingung sebenarnya dengan B.J. Habibie dengan, apa ya, kata-kata itu. Kalau kita nggak selevel gitu, kadang kita direndahin, makanya kita harus cari pasangan yang selevel gitu. Kalau memang sama-sama lemah ya seenggaknya punya kekuatan dari cara berpikir, cara kamu bekerja, itu kan bisa bisa merubah kelak kehidupan kamu dan dia ya di masa depan dalam mencari penghasilan, dalam kamu berumah tangga, gitu. Ah, udahlah aku nggak tahu lagi, segitu aja ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman, sehat selalu dan panjang umurnya. Bye-bye semua, bye-bye.